Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Tentu kita setiap sahabat bersyukur karena Tuhan mengasihi kita dan kesempatan diberikan untuk belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar dari kitab suci ini, baiklah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau baik bagi kami, telah melindungi kami, bahkan memberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan pada hari Sabat ini. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mengerti pelajaran ini melalui Roh Kudus, dan kami boleh membawa pekabaran tentang Yesus sebagai Mesias kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, pelajaran sekolah Sabat kita hari ini tentang kepercayaan yang sama. Kepercayaan yang sama artinya sama-sama percaya ya bahwa Yesus itulah Mesias. Nah, ayat hafalan kita terdapat dalam Efesus. Kitab Efesus dari Efesus 2 ayat 13 yang bunyinya seperti ini. Tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus, kita yang dahulu jauh, sekarang kita menjadi dekat di dalam Kristus. Nah, setelah kita mengenal Yesus, kita hidup lebih dekat kepada Yesus. Adik-adik, Paulus sekarang dari Athena menuju ke Korintus, sebab dia mau bertemu dengan saudara-saudara seiman yang percaya kepada Yesus untuk menguatkan mereka di dalam Kristus dan mengabarkan Injil kepada banyak orang tentang Yesus adalah Mesias. Di sana dia bertemu dengan sepasang suami istri yang namanya Aquila dan Priscilla. Mereka orang Pontius yang tinggal di Roma, Italia. Tetapi karena perintah dari Kaisar Claudius, mereka tidak boleh tinggal di Roma. Semua orang Yahudi harus keluar dari Roma. Itulah sebabnya mereka pindah ke Korintus dan bertemu dengan Paulus di sana. Mereka juga mengasihi Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi sama kepercayaan. Paulus percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Priscilla dan Aquila juga percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Bukan itu saja, mereka adalah pembuat kemah. Mereka bekerja membuat kemah dan menjual sambil mengabarkan Injil kepada banyak orang. Dan setiap Sabat Paulus pergi ke sinagog atau rumah sembahyang orang-orang Yahudi memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat. Sejak Paulus ada di Korintus, setiap Sabat dia mengajar orang di sana. Dan tidak lama setelah itu, Silas dan Timotius datang dari Makedonia ke Korintus juga. Paulus sangat senang. Mengapa? Mereka dapat membantu dia, dan dia dapat sepenuhnya mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana. Sayangnya, orang-orang Yahudi yang ada di sana tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Jadi Paulus mengebaskan bajunya. Artinya, kamulah yang menanggung dosa kamu sendiri, karena kamu tidak belajar bagaimana menerima Yesus sebagai Mesias. Akhirnya Paulus meninggalkan sinagog itu dan pergi ke rumah seorang yang namanya Titus. Rumahnya tidak jauh dari sinagog itu. Dan Titus juga percaya kepada Yesus. Lalu apa yang terjadi? Kepala dari rumah sembahyang itu adalah Crispus. Namanya Crispus. Setelah mendengar pekabaran tentang Paulus, tergerak hatinya untuk percaya juga kepada Yesus. Akhirnya Crispus dengan seisi rumahnya
menyerahkan diri, dan dibaptiskan menjadi orang-orang Kristen. Pada suatu malam, Tuhan menyatakan dirinya kepada Paulus, mengatakan sebagai berikut, "Paulus, jangan takut. Jangan takut kepada mereka. Mereka tidak akan menganiaya kamu. Pergilah dan kabarkan tentang Yesus sebagai juru selamat." Dan sejak itu Paulus tidak takut, tidak ragu-ragu. Dia selalu mengabarkan Injil tentang Yesus. Bahkan dia tinggal di Korintus 1,5 tahun lamanya. Pada suatu hari gubernur di sana diganti, dan gubernur itu bernama Galio. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Paulus datang melapor. Ini Paulus memberikan kabar yang bertentangan dengan orang-orang Yahudi. Dia layak mendapat hukuman. Setelah Galio gubernur itu memeriksa, dia bilang, kalau soal kejahatan boleh saya periksa, boleh saya hukum dia. Saya tidak dapati kesalahan pada Paulus. Itu tentang ajaran kalian, tentang kepercayaan mereka. Pergi dari sini. Akhirnya orang-orang Yahudi itu diusir dari sana. Dan di depan pengadilan itu ada seorang namanya Sostenes. Ya, Sostenes ini adalah kepala rumah ibadah. Dia dipukuli di depan pengadilan. Galio melihatnya, tapi dia tidak peduli. Karena itu hanya sekedar kebencian orang-orang terhadap pengajaran Paulus mengenai Yesus. Jadi adik-adik, akhirnya Paulus terpaksa harus pergi dari Korintus. Dan dia pergi ke Syria. Setelah itu dia pergi ke Efesus, dia pergi ke Kaisarea, dan juga ke Antioquia. Di sepanjang perjalanan itu dia mengabarkan tentang Yesus. Adik-adik, kita harus menjadi pekabar-pekabar Injil yang menyatakan tentang kasih Yesus kepada orang lain. Jadi adik-adik, kasih Allah harusnya mendorong kita untuk menerima orang lain, melayani mereka, menolong mereka, memberikan berita-berita Injil kepada mereka, sama seperti Paulus. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pekabar-pekabar Injil dan menjadi pelayan-pelayan bagi Yesus. Sebelumnya kita menutup, baiklah kita berdoa. Allah yang pengasih, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Biarlah kami boleh menjadi seperti Paulus, bekerja mengabarkan Injil bagi orang lain, agar orang lain boleh mengenal Yesus sebagai Mesias. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kita ya, sampai kita berjumpa pada Sabat yang akan datang.